Anindita, atau Anna, begitu suaminya memanggilnya, memulai pagi seperti pagi-pagi lainnya. Dengan gerakan yang telah menjadi ritual, ia menyeduh secangkir kopi hitam tanpa gula untuk Bramantio, suaminya. Aroma kopi yang pekat menguar, mengisi dapur mewah mereka. Namun kehangatannya tak pernah sampai ke hati Anna. Ia meletakkan cangkir itu di atas nampan perak kecil, bersama segelas air putih dan sepotong kue lapis legit yang ia tahu tak akan disentuh Bram. Ia membawa nampan itu ke ruang kerja, tempat Bram sudah duduk di depan laptopnya. Seolah-olah dunia di sekelilingnya hanyalah latar belakang dari kesibukannya. Bram adalah pria yang tampan, dengan rahang tegas dan tatapan mata yang tajam. Di mata dunia, ia adalah seorang eksekutif muda yang sukses. Suami yang beruntung memiliki istri seperti Anindita yang penurut dan tak banyak menuntut. "Kopimu, Mas," kata Anna lembut, meletakkan nampan di sisi meja yang kosong. Bram hanya bergumam tanpa mengalihkan pandangan dari layar. Anna sudah terbiasa. Ia berdiri sejenak, menatap punggung suaminya yang tegap. Selama 5 tahun pernikahan mereka, punggung itu terasa semakin jauh. Dulu, punggung itu adalah tempatnya bersandar. Kini, ia terasa seperti tembok yang memisahkan dunia mereka. "Mas, nanti malam mau makan apa?" tanya Anna, mencoba memulai percakapan. "Terserah. Apa saja," jawab Bram singkat. Jarinya masih menari-nari di atas papan ketik. Anna menghela napas. Nyaris tak terdengar. Ia kemudian berbalik, berjalan menuju kamar tidur mereka untuk membereskan pakaian kotor. Ia memunguti kemeja yang dilempar Bram sembarangan di atas kursi. Saat tangannya merogoh saku jas yang tergeletak di ranjang untuk memeriksa isinya sebelum dicuci, jemarinya merasakan secari kertas yang terlipat kaku. Rasa ingin tahu yang jarang ia rasakan menusuknya. Biasanya ia tak pernah lancang. Ia menghormati privasi suaminya. Tapi entah kenapa, pagi ini terasa berbeda. Ada firasat dingin yang merayap di tengkuknya. Dengan tangan sedikit gemetar, ia mengeluarkan kertas itu. Itu adalah sebuah struk pembelian. Bukan dari supermarket atau restoran biasa. Nama tokonya tertera dengan huruf-huruf anggun, Galeri Permata Abadi. Mata Anna menyapu ke bawah. Kerincian barang yang dibeli. Liontin berlian, setetes embun. Dan di bawahnya, angka yang membuat napasnya tercekat. 150 juta rupiah. Tanggal pembeliannya adalah 3 hari yang lalu. Hari saat Bram berkata harus lembur sampai larut malam untuk menyelesaikan proyek penting. Jantung Anna berdebar kencang. Ini bukan untuknya. Hari ulang tahunnya masih 6 bulan lagi. Ulang tahun pernikahan mereka baru saja lewat bulan lalu. Dan Bram hanya memberinya sebuket bunga yang dipesan asistennya. Jadi, untuk siapa liontin semahal ini? Dunia Anna yang tadinya terasa stabil, meski dingin, kini mulai retak. Ia memasukkan kembali struk itu ke dalam saku jas, meletakkannya di keranjang cucian seolah tak terjadi apa-apa. Tapi di dalam dirinya, sebuah badai mulai terbentuk. Surga kecil yang ia coba pertahankan dengan kepatuhannya, kini mulai terbakar dari dalam. Ia berjalan ke jendela, menatap taman yang hijau dan terawat. Semua ini, rumah megah ini, mobil mewah di garasi, gaya hidup yang membuat iri banyak orang, semuanya terasa seperti kepalsuan. Ia tahu, jauh di lubuk hatinya, ia harus mencari tahu kebenarannya. Bukan lagi sebagai Anna yang lemah, tapi sebagai Anindita, wanita yang telah lama ia sembunyikan bahkan dari dirinya sendiri. Sore itu, Bram pulang lebih awal dari biasanya. Ia tampak ceria, bahkan bersiul kecil saat masuk ke dalam rumah. Ia membawa sebuah kantong belanjaan dari toko kue ternama. "Anna, aku bawa kue kesukaan Mama. Besok pagi aku mau mampir ke rumah Mama sebelum ke kantor," katanya sambil meletakkan kantong itu di atas meja makan. Anna yang sedang menatap piring hanya tersenyum tipis. "Iya, Mas. Nanti aku siapkan." Malam harinya, saat makan malam, Anna mencoba sekali lagi. "Mas, akhir pekan ini kita ke puncak, mau? Sudah lama kita tidak liburan berdua." Bram yang sedang asyik dengan ponselnya mendongak sesaat. "Tidak bisa, sayang.
Sabtu ini ada pertemuan penting dengan klien dari luar negeri. Mungkin sampai malam. Kamu di rumah saja, ya? Kebohongan itu terdengar begitu lancar, begitu meyakinkan. Anna merasakan sesak di dadanya. Ia melihat wajah suaminya. Wajah yang sama yang mengucapkan janji suci di hadapan Tuhan 5 tahun lalu. Kini wajah itu menjadi topeng yang menyembunyikan kebusukan. Setelah Bram tertidur lelap, Anna tidak bisa memejamkan matanya. Ia mengambil ponsel Bram yang tergeletak di meja nakas. Jarinya berhenti sesaat di atas layar. Ia tahu kata sandinya, kombinasi tanggal lahir mereka. Betapa ironis. Dengan sekali usap, ponsel itu terbuka. Ia menahan napas, membuka aplikasi pesan. Ada satu nama yang disematkan di paling atas. Fania. Tanpa foto profil. Anna membukanya. Puluhan pesan mesra terpampang di sana, penuh dengan panggilan sayang dan rencana-rencana manis. Dan yang paling menghancurkan, ada sebuah foto yang baru dikirim sore tadi. Seorang wanita cantik dengan rambut panjang tergerai, tersenyum ke arah kamera. Di lehernya, terkalung indah liontin berlian, setetes embun. Di bawah foto itu ada tulisan, "Cantik sekali di leherku, sayang. Terima kasih. Sabtu malam nanti akan jadi malam yang spesial." Tangan Anna gemetar hebat. Ia meletakkan kembali ponsel itu dengan sangat hati-hati. Ia tidak menangis. Rasa sakit itu terlalu dalam untuk menjadi air mata. Ia berbaring di samping suaminya, menatap langit-langit kamar yang gelap. Kini ia tahu, surganya bukan hanya retak, tapi sudah hancur lebur. Dan di atas puing-puingnya, Anindita memutuskan untuk membangun sesuatu yang lain. Bukan surga, tapi sebuah panggung pembalasan. Keesokan harinya, Anna tidak lagi menjadi wanita yang sama. Dari luar, ia masih Anna yang lembut dan patuh. Ia masih menyiapkan sarapan Bram, masih tersenyum saat mengantarnya ke depan pintu. Tapi di dalam, mesin dingin bernama Anindita telah diaktifkan. Setelah mobil Bram menghilang di ujung jalan, Anna masuk ke dalam dan langsung menuju ruang kerjanya sendiri. Sebuah ruangan kecil di sudut rumah yang jarang ia gunakan. Ia membuka laptopnya, bukan untuk mencari resep masakan, tapi untuk mengakses sebuah jaringan yang sangat pribadi. Ia menelepon seseorang. "Selamat pagi, Pak Tirta." Sapanya. Suaranya kini terdengar berbeda. Lebih tegas, lebih berwibawa. Tidak ada lagi nada lembut Anna. Di seberang telepon, suara seorang pria parubaya yang penuh hormat menjawab. "Selamat pagi, Bu Anindita. Ada yang bisa saya bantu?" Pak Tirta adalah manajer kepercayaan Anindita, orang yang selama ini mengelola semua aset dan bisnis yang ia jalankan di bawah nama gadisnya. Hanya Pak Tirta yang tahu bahwa Anna, istri sederhana Bramantio, adalah Anindita Wijaya, seorang investor jenius yang memegang kendali atas kerajaan bisnis yang tak diketahui suaminya sendiri. "Pak Tirta, saya butuh informasi. Seseorang bernama Fania. Saya tidak punya nama lengkapnya. Saya akan kirimkan fotonya. Saya ingin tahu segalanya tentang dia. Siapa dia, di mana dia tinggal, apa pekerjaannya, dan yang paling penting, apa hubungannya dengan Bramantio, suami saya." Perintah Anindita, lugas dan tanpa emosi. "Baik, Bu. Akan segera saya laksanakan. Laporan akan ada di meja Ibu paling lambat besok pagi." Jawab Pak Tirta tanpa bertanya lebih jauh. Setelah menutup telepon, Anindita menatap kosong keluar jendela. Pengkhianatan suaminya sudah cukup menyakitkan. Tapi ada satu hal lagi yang mengganjal hatinya. Ibu mertuanya, Bu Ratih. Wanita itu tidak pernah benar-benar menyukainya. Di matanya, Anindita hanyalah gadis yatim piatu dari keluarga biasa yang beruntung dinikahi anaknya. Sindiran dan kata-kata tajamnya selalu dibalut dengan senyum manis. Anindita curiga, mertuanya tahu tentang ini. Ia harus memastikannya. Sebuah ide gila terlintas di benaknya. Ia memiliki sebuah alat perekam suara super kecil yang pernah ia beli untuk keperluan bisnis. Sore itu, sebelum Bram pulang, ia menyelinap ke ruang kerja suaminya. Dengan jantung berdebar,
Ia menempelkan alat perekam itu di bawah meja kerja Bram, di tempat yang tidak akan terlihat. Ia harus tahu sejauh mana konspirasi ini berjalan. 2 hari kemudian, Pak Tirta mengirimkan sebuah map coklat tebal melalui kurir pribadi. Anindita membukanya dengan tangan yang mantap. Di dalamnya, ada semua informasi tentang Fania. Fania Adelia, seorang model yang karirnya tidak terlalu cemerlang, dikenal suka mendekati pria-pria kaya. Ia tinggal di sebuah apartemen mewah yang cicilannya, setelah ditelusuri, dibayarkan dari sebuah rekening atas nama Bramantio. Ada juga foto-foto Bram dan Fania sedang makan malam mesra, keluar dari hotel, bahkan berlibur di Bali 2 bulan lalu, di saat Bram pamit pada Anindita untuk perjalanan bisnis ke Singapura. Setiap lembar foto terasa seperti sayatan pisau baru di hatinya. Tapi Anindita tidak goyah. Ini adalah amunisi. Malam itu, Bram tampak gelisah. Ia beberapa kali menelepon seseorang di balkon. Anindita tahu, itu pasti ibunya. Setelah Bram kembali masuk dan pergi mandi, Anindita mengambil alat perekam dari bawah meja kerja Bram. Ia memasang earphone dan menekan tombol play. Awalnya hanya suara ketikan dan dering telepon biasa. Lalu, ia mendengar suara Bram. "Halo, Mama." "Bram, bagaimana? Kamu sudah bicara sama perempuan itu?" Suara Bu Ratih terdengar tajam dan tidak sabar. "Belum, Ma. Aku masih cari waktu yang pas. Sabar sedikit." "Sabar, sabar." Mama sudah tidak sabar melihat Fania menjadi menantu Mama. Dia itu jelas bibit, bebet, bobotnya, cantik, dari keluarga terpandang, cocok bersanding dengan kamu. Tidak seperti istrimu itu, parasit yang hanya menumpang hidup. Jantung Anindita berhenti berdetak. Parasit. Jadi begitu ibu mertuanya memandangnya selama ini. Ma, jangan bicara begitu. Bagaimanapun juga Anna. Anna, apa yang kamu harapkan dari wanita kampung itu? Bram? Dia tidak memberimu keturunan sampai sekarang. Tidak bisa membantumu dalam pergaulan. Kerjanya hanya di rumah, menghabiskan uangmu. Kamu harus tegas. Ceraikan dia secepatnya. Tapi ingat pesan Mama, amankan dulu aset-asetmu. Jangan sampai dia dapat bagian sepeser pun. Rumah itu kan atas namamu. Terdengar helaan napas Bram. Iya, Ma. Semua atas namaku. Mama tenang saja. Aku sudah punya rencana. Setelah proyek besar ini cair, aku akan langsung mengurus semuanya. Sabtu malam ini aku akan membawa Fania makan malam di tempat yang sangat spesial, untuk menunjukkan keseriusanku. Bagus. Begitu baru anak Mama. Mama sudah tidak sabar menyingkirkan benalu itu dari keluarga kita. Sudah ya, Mama mau arisan dulu. Jangan lupa, buat Fania senang. Telepon ditutup. Anindita mencabut earphone dari telinganya. Ruangan terasa berputar. Rasa sakit yang ia rasakan kemarin terasa seperti goresan kecil dibandingkan luka menganga yang ditinggalkan oleh percakapan ini. Bukan hanya pengkhianatan dari suaminya, tapi juga tikaman dari belakang oleh wanita yang seharusnya menjadi ibu keduanya. Parasit, benalu, wanita kampung. Kata-kata itu terus terngiang di kepalanya. Air mata yang susah payah ia tahan akhirnya luruh juga. Tapi ini bukan tangisan keputusasaan. Ini adalah tangisan kemarahan. Tangisan seorang wanita yang telah dihina sampai ke akar-akarnya. Ia menghapus air matanya dengan kasar. Tatapannya yang tadinya terluka kini berubah menjadi kobaran api. Ia memandang alat perekam di tangannya. Ini adalah bukti. Ini adalah senjatanya. Kalian salah. Bisik Anindita pada keheningan ruangan. Kalian salah besar telah meremehkanku. Ia berdiri, berjalan ke cermin, menatap pantulan dirinya. Wanita dengan piyama sederhana dan wajah sembab. Tapi di balik mata itu, ada kekuatan yang tak pernah mereka duga. Kalian pikir aku parasit yang menumpang hidup di pohonmu, Bram? Kamu dan ibumu akan segera tahu bahwa pohon itu sendiri, akulah yang menanamnya. Dan aku bisa mencabutnya kapan saja aku mau. Malam itu, Anindita tidak tidur.
Ia menyusun sebuah rencana. Sebuah skenario besar di mana ia tidak akan menjadi korban, melainkan sutradaranya. Panggungnya sudah ditentukan. Sabtu malam. Di sebuah restoran yang sangat spesial. Ia tahu restoran mana yang dimaksud Bram. Hanya ada satu restoran di kota ini yang pantas disebut seperti itu. Dan kebetulan, restoran itu adalah miliknya. Pagi menjelang. Namun Anindita sudah berada di dunianya yang lain. Bukan di rumah mewah yang terasa seperti penjara emas, melainkan di sebuah gedung perkantoran modern di pusat kota. Tidak ada yang tahu bahwa salah satu lantai teratas gedung ini adalah markas besar dari Awijaya Capital, sebuah perusahaan induk yang portofolionya mencakup properti, perhotelan, hingga investasi teknologi. Dan Anindita Wijaya adalah satu-satunya pemilik dan pengambil keputusan tertinggi. Ia duduk di kursi kulit yang empuk, menghadap jendela kaca raksasa yang menyajikan pemandangan kota dari ketinggian. Penampilannya berubah total. Tidak ada lagi daster rumahan atau wajah polos. Ia mengenakan setelan blazer berwarna biru tua yang elegan, rambutnya disanggul rapi, dan riasan tipis menonjolkan ketegasan di wajahnya. Ia adalah ratu di kerajaannya sendiri, sebuah realita yang ia sembunyikan rapat-rapat sejak menikah dengan Bram. Keputusan untuk merahasiakan kekayaannya datang dari mendiang ayahnya. Harta bisa membuat orang buta, enduk, kata ayahnya dulu. Carilah laki-laki yang mencintaimu apa adanya, bukan karena apa yang kamu punya. Anindita menuruti nasihat itu. Ia bertemu Bram, seorang pria ambisius yang tampak tulus. Ia rela menyembunyikan identitasnya, berpura-pura menjadi gadis biasa, demi sebuah cinta yang ia pikir nyata. Betapa naifnya ia. Di hadapannya, Pak Tirta berdiri dengan tablet di tangan, memberikan laporan rutin. Bu, akuisisi lahan di selatan berjalan lancar. Untuk proyek hotel butik, semua perizinan sudah hampir rampung. Anindita mengangguk. Pikirannya fokus 100% pada bisnis. Bagaimana dengan laporan mingguan dari unit perhotelan? Semua menunjukkan tren positif, Bu. Tingkat okupansi naik 7% dari bulan lalu. Terutama. Pak Tirta menggeser layar tabletnya. Terutama, The Royal Saffron. Sejak memenangkan penghargaan kuliner tingkat Asia, reservasi mereka penuh hingga 3 bulan ke depan. Restoran itu benar-benar menjadi permata kita. Sebuah senyum tipis, nyaris tak terlihat, terukir di bibir Anindita. The Royal Saffron. Restoran bintang 5 termewah dan paling eksklusif di kota. Tempat para elit berkumpul. Tempat sebuah reservasi bisa menjadi simbol status. Tempat yang Bram sebut sebagai tempat yang sangat spesial untuk merayakan perselingkuhannya. Pak Tirta, kata Anindita. Suaranya tenang namun mengandung perintah mutlak. Saya mau lihat daftar reservasi untuk hari Sabtu malam ini di The Royal Saffron. Pak Tirta dengan sigap menampilkan data di layar besar yang ada di dinding. Tentu, Bu. Anindita memindai daftar nama-nama itu. Matanya berhenti pada satu nama. Bramantio. Meja untuk 3 orang. Pukul 8 malam. Di kolom catatan, tertulis. Permintaan khusus. Meja terbaik di tengah main hall. Pemandangan ke panggung live music. Anindita tertawa kecil. Tawa dingin tanpa keceriaan. Betapa lancangnya suaminya itu. Menggunakan restorannya untuk mengkhianatinya. Bu? Tanya Pak Tirta. Sedikit heran melihat reaksi atasannya. Anindita menatap Pak Tirta. Tatapan matanya tajam. Pak Tirta, saya punya permintaan khusus untuk reservasi ini. Pastikan mereka mendapatkan meja yang mereka minta. Meja nomor 7. Tepat di tengah. Berikan pelayanan terbaik. Layani mereka seperti raja. Pak Tirta mengernyitkan dahi. Baik, Bu. Akan saya sampaikan pada manajer restoran. Ada satu hal lagi, lanjut Anindita. Nadanya kini lebih serius. Saya ingin semua staf senior yang bertugas malam itu, mulai dari manajer, kepala koki, sampai kepala keamanan, untuk bertemu dengan saya Sabtu sore. Ada briefing khusus. Dan Pak Tirta, Anda juga harus ada di sana. Tentu, Bu Anindita. Akan saya atur.
Dan pastikan tidak ada satupun informasi tentang pertemuan ini atau tentang saya yang bocor. Bagi semua orang di sana, saya hanya tamu biasa sampai saya memberikan isyarat. Saya mengerti, Bu. Setelah Pak Tirta keluar dari ruangannya, Anindita kembali menatap pemandangan kota. Ia melihat gedung-gedung pencakar langit yang menjulang, jalanan yang sibuk, dunia yang terus berputar tanpa peduli pada hatinya yang hancur. Tapi ia tidak akan membiarkan dirinya tenggelam. Ia akan mengubah rasa sakitnya menjadi kekuatan. Ia teringat lagi kata-kata mertuanya di rekaman itu. Parasit, benalu, wanita kampung. Hinaan itu membakar semangatnya. Mereka pikir mereka berada di puncak dunia, memandang rendah dirinya dari ketinggian. Mereka tidak tahu bahwa seluruh panggung tempat mereka berdiri itu adalah miliknya. Anindita membuka laci mejanya, mengeluarkan sebuah buku catatan kecil bersampul kulit. Di dalamnya, ia mulai menulis sebuah rencana. Bukan rencana bisnis, tapi rencana pembalasan. Setiap detail ia pikirkan dengan matang. Apa yang akan ia kenakan? Kapan ia akan datang? Apa yang akan ia katakan? Ini akan menjadi sebuah pertunjukan. Sebuah opera di mana ia adalah penulis skenario, sutradara, sekaligus aktris utamanya. Dan para pengkhianat itu akan mendapatkan peran yang pantas mereka dapatkan. Sebagai pecundang yang dipermalukan di depan semua orang. Ia menelepon butik langganannya, memesan sebuah gaun. Ia menelepon penata rias pribadinya, menjadwalkan pertemuan. Ia memastikan setiap elemen dari rencananya sempurna. Saat ia kembali ke rumah sore itu, ia kembali menjadi Anna. Ia memasak makan malam kesukaan Bram, menyambutnya dengan senyum. Topeng itu kini terasa lebih ringan, karena ia tahu, ini tidak akan berlangsung lama lagi. Kamu tampak pucat, Ann, kata Bram saat makan malam, sebuah perhatian langka darinya yang membuat Anindita muak. Kamu sakit? Hanya sedikit lelah, Mas, jawab Anindita lembut. Mungkin aku butuh istirahat. Sepertinya akhir pekan ini aku mau pulang ke desa saja, menengok makam orang tua. Sudah lama tidak ke sana. Kebohongan itu meluncur mulus dari bibirnya. Ia melihat kilat gembira di mata Bram, meski suaminya berusaha menyembunyikannya. Oh, ya? Ide bagus. Kamu memang perlu refreshing, kata Bram dengan nada penuh simpati palsu. Pergilah. Nanti aku transfer uang untuk ongkos dan oleh-oleh untuk warga di sana. Tidak usah, Mas. Aku masih punya sedikit tabungan. Tolak Anindita halus. Rencana Bram kini semakin mulus. Dengan perginya Anna ke desa, ia akan bebas merayakan malam spesialnya bersama Fania dan ibunya. Bram tidak tahu bahwa kepergian Anna ke desa hanyalah sebuah pengalihan. Sebuah langkah catur yang akan membawanya langsung ke dalam skakmat. Hari-hari menjelang Sabtu malam terasa lambat bagi Anindita. Setiap detik ia habiskan untuk mengasah rencananya hingga tajam. Ia tidak hanya ingin mempermalukan mereka. Ia ingin menghancurkan fondasi kebohongan dan kesombongan yang mereka bangun. Kehancuran itu harus total, mencakup finansial, sosial, dan personal. Pagi itu, di kantornya, ia meminta Pak Tirta untuk melakukan audit mendalam terhadap semua transaksi keuangan pribadi Bramantio selama 2 tahun terakhir. Sebagai istri sah, ia punya hak legal untuk melakukannya. Ia ingin melihat seberapa dalam suaminya telah menggerogoti harta yang Bram kira miliknya. Laporan itu datang lebih cepat dari yang ia duga. Anindita membacanya baris per baris, dan setiap angka terasa seperti tamparan baru. Ia menemukan benang merah pengkhianatan yang jauh lebih rumit dari sekadar perselingkuhan. Bram, dengan jabatannya di perusahaan properti tempatnya bekerja, ternyata tidak sekadar bergaji besar. Ia sering melakukan markup pada proyek-proyek kecil, menggelapkan dana perusahaan secara halus. Uang haram itu tidak masuk rekening bersama mereka, melainkan ke rekening pribadi yang tidak Anindita ketahui. Dari rekening itulah ia membiayai gaya hidup mewah Fania. Cicilan apartemen, mobil sport sewaan, liburan, dan perhiasan mahal. Yang lebih menyakitkan, Anindita menemukan aliran dana yang cukup besar dari rekening bersama mereka ke rekening Ibu Ratih setiap bulannya.
Jumlahnya jauh di atas uang bulanan yang Anindita tahu. Bram selalu beralasan itu untuk biaya pengobatan ibunya. Ternyata, uang itu digunakan Bu Ratih untuk mengikuti arisan sosialita kelas atas dan membeli tas-tas bermerek. Mereka berdua, ibu dan anak, telah bersekongkol mengeruk harta yang mereka pikir milik Bram, padahal sebagian besar berasal dari tunjangan bulanan yang Anindita berikan kepada suaminya secara diam-diam melalui bonus perusahaan. Parasit. Gumam Anindita getir. Siapa sebenarnya parasit di sini? Ia juga menemukan sesuatu yang lebih berbahaya. Bram telah menggunakan sertifikat rumah mereka sebagai jaminan untuk mengajukan pinjaman besar di sebuah bank. Pinjaman itu bukan untuk investasi, melainkan untuk menutupi kerugian judi saham yang ia lakukan secara sembunyi-sembunyi. Rumah yang Anindita beli dengan uang hasil jerih payahnya sendiri sebelum menikah, yang namanya dengan bodohnya ia setujui untuk dibalik nama menjadi nama Bramantio setelah menikah demi menjaga harga diri suami. Kemarahan Anindita mencapai puncaknya. Ini bukan lagi tentang hati yang dilukai. Ini adalah tentang penghancuran total atas kepercayaan dan masa depan yang ia coba bangun. Bram tidak hanya mengkhianatinya, ia juga mempertaruhkan satu-satunya tempat berlindung mereka demi keegoisan dan kebodohannya. Anindita menarik napas dalam-dalam, menenangkan dirinya. Ia tidak akan membiarkan emosi menguasainya. Semua data ini, semua bukti ini, adalah paku-paku untuk peti mati mereka. Ia meminta Pak Tirta untuk menyalin semua bukti transaksi itu, laporan bank, dan foto-foto perselingkuhan Bram ke dalam beberapa folder digital yang aman. Pak Tirta, hubungi tim legal kita. Perintah Anindita, suaranya sedingin es. Siapkan surat gugatan cerai. Lampirkan semua bukti ini. Perselingkuhan, penipuan finansial, penggelapan aset bersama. Saya ingin prosesnya berjalan secepat mungkin setelah saya beri aba-aba. Baik, Bu. Saya akan siapkan semuanya. Dan satu lagi, tambah Anindita. Selidiki pinjaman bank yang menggunakan jaminan rumah saya. Cari tahu siapa pejabat bank yang menyetujuinya. Saya curiga ada prosedur yang tidak beres di sana. Anindita tahu, untuk menghancurkan seseorang seperti Bram dan ibunya, ia tidak bisa hanya menyerang dari satu sisi. Ia harus mengepung mereka dari segala arah, memutus semua jalan keluar mereka hingga mereka tidak punya apa-apa lagi. Pada hari Jumat, sehari sebelum pertunjukan utama, Anindita mulai memainkan perannya sebagai istri yang akan pergi jauh. Ia mengemasi sebuah koper kecil, mengisinya dengan beberapa pakaian sederhana. "Kamu jadi berangkat besok pagi, An?" tanya Bram, berusaha terdengar sedih. "Iya, Mas. Kereta paling pagi. Mungkin aku akan di sana 3 atau 4 hari. Jawab Anindita sambil melipat baju. "Baiklah. Hati-hati di jalannya. Jangan lupa kabari aku kalau sudah sampai." Malam itu, Anindita sengaja membuatkan makan malam istimewa untuk Bram. Ia bersikap seperti istri yang paling berbakti, membuat Bram semakin merasa di atas angin dan tidak curiga sedikitpun. Saat Bram sudah terlelap, Anindita duduk di tepi ranjang, menatap wajah suaminya. Tidak ada lagi cinta di sana, hanya ada rasa jijik dan kasihan. Kasihan pada pria lemah yang bersembunyi di balik topeng kesombongan. Ia tahu dari salah satu stafnya di The Royal Saffron yang ia tugaskan untuk memata-matai, bahwa Bram telah menelepon restoran siangnya. Bukan untuk konfirmasi, tapi untuk memesan sebotol sampanye termahal dan meminta agar disiapkan kue khusus dengan tulisan, "Untuk masa depan baru kita, V." Anindita tersenyum. Jaring yang ia tebar sudah sempurna. Umpannya sudah ditelan. Yang perlu ia lakukan sekarang hanyalah menunggu saat yang tepat untuk menarik jaring itu. Besok malam, semua topeng akan terbuka. Besok malam, sang ratu akan keluar dari balik bayangan untuk mengklaim kembali apa yang menjadi miliknya. Dan para pengkhianat akan membayar semua perbuatan mereka, dengan bunga yang sangat tinggi. Sabtu sore, awan berwarna jingga menggantung di langit Jakarta. Bagi Bramantio, warna itu adalah pertanda sebuah kemenangan. Ia berdiri di depan cermin besar di kamarnya, merapikan dasi sutranya yang mahal. Ia memandang pantulan dirinya dengan puas.
Setelan jas dari desainer ternama membalut tubuhnya dengan sempurna. Rambutnya ditata klimis, dan ia memakai jam tangan mewah yang baru dibelinya minggu lalu, hadiah untuk dirinya sendiri atas kerja kerasnya. Malam ini adalah malamnya. Anna, istrinya yang membosankan itu, sudah dalam perjalanan menuju desa terpencilnya. Sebuah kelegaan luar biasa. Ia akan bebas, setidaknya untuk beberapa hari, dari wajah polos dan pertanyaan-pertanyaan membosankan. Malam ini, ia akan memperkenalkan Fania, wanita idamannya, kepada ibunya secara resmi dalam sebuah perayaan kecil yang sangat berarti. Perayaan di tempat paling bergengsi di kota, The Royal Saffron. Sebuah penegasan status, sebuah janji masa depan. Bram, kamu sudah siap? Suara ibunya, Ratih, terdengar dari telepon. Sudah, Ma. Ini aku di jalan jemput Fania dulu, baru ke rumah Mama. Jawab Bram, senyumnya semakin lebar. Bagus. Mama sudah tidak sabar. Jangan sampai telat. Ya. Mama sudah pakai gaun terbaik Mama, kata Ratih dengan nada gembira yang dibuat-buat. Bram tertawa. Tenang saja, Ma. Kita akan jadi bintangnya malam ini. Setelah menjemput Fania, yang malam itu tampak memesona dengan gaun merah menyala yang memamerkan lekuk tubuhnya, mereka meluncur menuju kediaman Ratih. Di dalam mobil, Fania menyandarkan kepalanya di bahu Bram. Sayang, aku gugup sekali ketemu mamamu secara resmi begini, bisik Fania manja. Bram mengelus rambutnya. Tenang saja. Mamaku sangat menyukaimu. Dia bilang kamu menantu idaman. Benarkah? Tidak seperti istrimu itu? Tanya Fania. Ada nada kemenangan dalam suaranya. Bram mendengus. Jangan sebut-sebut dia. Malam ini tentang kita. Hanya kita. Ketika mereka tiba di rumah Ratih, wanita parubaya itu sudah menunggu di teras dengan gaun brokat berwarna emas yang berkilauan. Ia langsung memeluk Fania dengan hangat, seolah Fania adalah putrinya sendiri. Aduh, calon menantuku, cantik sekali kamu malam ini, puji Ratih sambil memegang kedua tangan Fania. Matanya meneliti penampilan Fania dari atas sampai bawah dengan tatapan setuju. Cocok sekali bersanding dengan Bram. Terima kasih, Tante, sahut Fania malu-malu, meskipun matanya berbinar penuh kebanggaan. Perjalanan menuju The Royal Saffron terasa seperti arak-arakan kemenangan bagi mereka bertiga. Mobil mewah Bram melaju membelah jalanan kota, membawa 3 manusia yang sedang mabuk oleh kesombongan. Saat mereka tiba di lobi restoran, kemewahan tempat itu seakan menyambut mereka. Pilar-pilar marmer yang menjulang tinggi, lampu kristal raksasa yang menggantung di tengah ruangan, dan alunan musik klasik dari grand piano di sudut ruangan. Seorang pelayan dengan seragam tanpa celah membukakan pintu untuk mereka. Selamat malam. Reservasi atas nama Tuan Bramantio, kata Bram dengan dagu terangkat, menyerahkan kunci mobilnya pada petugas valet. Tentu, Tuan. Mari saya antar ke meja Anda. Mereka diantar melewati meja-meja lain yang terisi oleh tamu-tamu kelas atas. Bisik-bisik dan lirikan mata mengikuti langkah mereka, terutama tertuju pada Fania yang berjalan dengan gaya seorang ratu. Mereka akhirnya tiba di sebuah meja bundar tepat di tengah ruangan utama. Meja terbaik, seperti yang Bram minta. Luar biasa, Bram. Kamu benar-benar hebat bisa dapat meja ini, puji Ratih. Matanya berbinar melihat sekeliling. Teman-teman arisanku pasti iri kalau tahu aku makan malam di sini. Ini belum seberapa, Ma, sahut Bram angkuh. Ini adalah standar hidup kita yang baru nanti. Mereka memesan makanan-makanan termahal dari menu. Bram juga memesan sebotol sampanye Prancis yang harganya bisa untuk membayar sewa rumah selama setahun. Untuk kita, kata Bram sambil mengangkat gelasnya. Untuk masa depan baru kita, timpal Ratih, melirik penuh arti pada Fania. Untuk kita, bisik Fania, menyandarkan kepalanya di bahu Bram lagi. Di tengah dentingan gelas dan tawa mereka mulai membicarakan rencana-rencana mereka seolah Anindita sudah tidak ada. Setelah perempuan itu pergi, aku mau kamar utama direnovasi total, sayang, kata Fania. Aku tidak mau ada jejaknya sedikit pun.
Ganti semua perabotannya. Tentu saja, jawab Bram. Apapun yang kamu mau. Dan taman belakang itu, sambung Ratih. Tanaman-tanaman bunganya yang norak itu harus diganti. Kita buat kolam renang kecil saja, lebih elegan. Mereka tertawa bersama, menikmati fantasi mereka. Tidak menyadari bahwa setiap kata yang mereka ucapkan adalah paku yang mereka tancapkan sendiri ke tiang gantungan mereka. Mereka begitu asyik dengan dunia mereka. Bahkan sesekali bersikap angkuh pada pelayan yang melayani, mengeluhkan hal-hal kecil hanya untuk menunjukkan status mereka. Menjelang hidangan penutup, manajer restoran yang tadi tidak terlihat, datang menghampiri meja mereka. Ia seorang pria paruh baya dengan setelan jas yang rapi dan senyum profesional. Selamat malam, Tuan Bramantio, Nyonya Ratih. Sapanya dengan nada yang sangat hormat. Semoga Anda menikmati sajian kami. Bram mengangguk puas. Pelayanan yang bagus. Saya akan pastikan untuk sering kembali ke sini. Kami sangat senang mendengarnya, Tuan, kata manajer itu. Senyumnya sedikit mengembang. Sebuah senyum yang sulit diartikan. Sebenarnya, ada salam untuk Anda. Bram dan Ratih saling pandang. Kening mereka berkerut. Salam? Dari siapa? Tanya Bram. Fania pun ikut penasaran. Menegakkan posisi duduknya. Manajer itu membungkukkan badannya sedikit. Suaranya terdengar jelas di tengah keramaian yang mulai mereda. Dari pemilik restoran ini, Tuan. Beliau melihat Anda dari tadi dan sangat senang Anda bisa berkunjung. Beliau akan segera bergabung dengan Anda sebentar lagi. Jantung Bram, Ratih, dan Fania serentak berdebar kencang. Pemilik The Royal Saffron? Salah satu konglomerat paling misterius di negeri ini? Bram langsung berpikir keras. Siapa di antara koneksinya yang begitu hebat hingga memiliki tempat ini? Pak Suryo? Atau Tuan Wijoyo? Rasa bangga seketika membanjiri dirinya. Ini adalah puncak pengakuan sosial. Oh, ya? Sungguh sebuah kehormatan, kata Bram, mencoba terdengar santai padahal dalam hati ia sangat gembira. Ratih merapikan rambut dan gaunnya. Wajahnya berseri-seri. Fania menatap Bram dengan penuh kekaguman. Di mata mereka, malam ini sudah sempurna. Mereka akan bertemu dengan orang terpenting di kota ini, sebagai tamu kehormatan. Mereka tidak tahu bahwa mereka salah besar. Mereka bukan tamu. Mereka adalah tontonan utama dalam sebuah drama yang sebentar lagi akan mencapai puncaknya. Ketegangan yang menyenangkan menyelimuti meja nomor 7. Bram, Ratih, dan Fania menunggu dengan antisipasi. Pikiran Bram melayang, membayangkan siapa sosok hebat yang akan menghampiri mereka. Pasti Pak Hartono, salah satu investor di proyekku. Dia pernah bilang punya beberapa bisnis di bidang F&B. Bisik Bram pada ibu dan kekasihnya. Mencoba menebak-nebak dengan penuh percaya diri. Ratih mengangguk-angguk. Wajahnya berseri. Wah, bagus itu. Bram, kamu harus manfaatkan koneksi ini. Ajak dia kerja sama lebih lanjut. Fania hanya tersenyum. Membayangkan betapa terkesannya teman-temannya nanti saat ia bercerita bahwa ia makan malam dan ditemui langsung oleh pemilik The Royal Saffron. Saat itulah, suasana di dalam restoran yang tadinya ramai dengan dentingan sendok garpu dan obrolan para tamu, perlahan mulai berubah. Alunan musik piano yang lembut tiba-tiba berhenti. Beberapa kepala mulai menoleh ke arah pintu masuk utama, seolah ada isyarat tak terlihat yang menarik perhatian mereka. Lampu di atas meja mereka terasa sedikit meredup, sementara sorot cahaya di area pintu masuk tampak lebih terang. Dan dari sana, sesosok wanita melangkah masuk. Ia berjalan dengan ketenangan yang memancarkan kekuatan. Setiap langkahnya terukur dan anggun. Ia mengenakan gaun malam sederhana namun sangat elegan berwarna hitam pekat, yang kontras dengan kulitnya yang putih bersih. Rambutnya yang biasa digelung seadanya di rumah, kini ditata dalam sanggul modern yang rapi, memperlihatkan lehernya yang jenjang. Riasan wajahnya tidak tebal, namun berhasil menonjolkan tatapan matanya yang tajam dan bibirnya yang menyunggingkan senyum tipis yang penuh misteri. Seluruh staf restoran yang berada di dekat jalur yang ia lewati, serentak berhenti dari aktivitas mereka. Mereka menundukkan kepala sedikit dengan hormat, tanpa suara,
namun penuh makna. Di meja nomor 7, Bram menyipitkan matanya. Siluet wanita itu tampak familiar. Saat wanita itu semakin dekat dan cahaya menerpa wajahnya dengan lebih jelas, rahang Bram jatuh terbuka. Sendok yang ia pegang terlepas dari genggamannya, menimbulkan bunyi denting yang nyaring di atas piring, memecah keheningan di meja mereka. Ratih membelalakan matanya. Mulutnya menganga tak percaya. Warna keemasan di gaunnya tiba-tiba tampak pucat dibandingkan aura wanita yang mendekat itu. Fania, yang tadinya menatap penuh kekaguman, kini wajahnya dipenuhi kebingungan dan firasat buruk. Itu Anindita. Atau Anna, begitu mereka mengenalnya. Tapi ini bukan Anna yang mereka kenal. Ini bukan wanita dengan daster dan wajah lelah yang biasa mereka lihat di rumah. Ini adalah orang yang sama sekali berbeda. Seorang ratu yang berjalan memasuki istananya. Anindita berhenti tepat di samping meja mereka. Ia tidak menatap mereka dengan amarah atau kesedihan. Tatapannya tenang, dingin, dan menusuk. Seolah ia sedang melihat 3 spesimen di bawah mikroskop. "Selamat malam," sapanya. Suaranya lembut. Namun setiap suku katanya terdengar begitu jelas dan menggema di telinga mereka bertiga. "Mas Bram, Ibu Mertua, dan Nona Fania." Ia sengaja memberi jeda sebelum menyebut nama Fania. Matanya menatap langsung ke liontin berlian, setetes embun, yang melingkar di leher wanita itu. Jantung Bram serasa diremas. Otaknya tidak bisa memproses apa yang sedang terjadi. Kenapa Anna ada di sini? Bukankah dia seharusnya berada di kereta menuju desa? Dan penampilan ini. Apa semua ini? Anna? Kakakmu, kenapa kamu di sini? Gagap Bram. Wajahnya pucat pasi. Ratih, setelah berhasil mengatasi keterkejutannya, langsung memasang wajah galak. Apa-apaan kamu ini, Anna? Mengikuti suami sampai ke sini? Membuat malu saja. Dan lihat penampilanmu. Mau jadi apa kamu? Anindita tertawa kecil mendengar omelan mertuanya. Tawa yang terdengar indah namun mengerikan. Ia mengabaikan Ratih dan kembali menatap Bram. "Aku? Kenapa aku di sini?" Anindita mengulangi pertanyaan suaminya. Ia kemudian menyapu pandangannya ke seluruh restoran yang megah itu. "Aku hanya sedang memeriksa salah satu bisnisku. Memastikan semua tamu merasa nyaman." Ia kemudian menatap manajer restoran yang sejak tadi berdiri diam tak jauh dari sana. "Pak manajer, apa tamu-tamu saya ini sudah mendapatkan pelayanan terbaik?" Manajer itu maju selangkah. "Sudah, Bu Anindita. Sesuai instruksi Ibu." "Bu Anindita?" Fania yang pertama kali menyadari panggilan itu. Ia menatap Anindita dari atas ke bawah, lalu ke sekelilingnya. Firasat buruknya semakin kuat. Bram dan Ratih membeku. "Bu Anindita." Panggilan hormat itu. Cara semua staf menatapnya. Teka-teki itu mulai tersusun di kepala mereka, membentuk sebuah gambaran yang mustahil dan menakutkan. Anindita kembali tersenyum. Senyum yang sama sekali tidak mencapai matanya. Ia mencondongkan tubuhnya sedikit ke arah meja. Suaranya kini terdengar seperti bisikan mematikan yang hanya bisa didengar oleh mereka bertiga. "Terkejut? Jangan kaget begitu. Anggap saja rumah sendiri." Ia berhenti sejenak, membiarkan kata-katanya meresap. Lalu ia mengucapkan kalimat yang menghancurkan dunia mereka dalam sekejap. "Oh, benar juga ini memang rumah saya. Selamat menikmati pesta yang kalian buat di restoran yang sepenuhnya milik saya." Waktu seakan berhenti di The Royal Saffron. Keheningan yang tegang dan berat menyelimuti meja nomor 7, menyebar ke meja-meja di sekitarnya seperti gelombang kejut. Para tamu yang tadinya asyik berbincang kini terdiam. Mata mereka tertuju pada drama yang sedang berlangsung. Kata-kata Anindita, "Ini memang rumah saya," menggantung di udara, lebih tajam dari pisau paling tajam sekalipun. Wajah Bramantio seperti kanvas kosong yang kehilangan semua warna. Otaknya berputar, mencoba mencari celah, mencari penjelasan logis. Namun yang ia temukan hanyalah jurang kepanikan. Mustahil. Bagaimana bisa Anna, istrinya yang lugu dan tidak tahu apa-apa itu, menjadi pemilik tempat semegah ini?
Ratih adalah yang pertama kali berhasil menemukan suaranya, meski serak dan bergetar karena amarah dan kebingungan. Jangan mengarang kamu. Anna, kamu pikir kami bodoh? Kamu pasti sudah gila. Anindita tidak menanggapi mertuanya. Matanya masih tertuju pada Bram. Dengan gerakan yang sangat tenang, ia menarik sebuah kursi dari meja sebelah yang kosong dan duduk di antara Bram dan Fania, mengubah komposisi meja itu sepenuhnya. Kini, ia adalah pusatnya. Gila? Anindita mengulang kata itu dengan nada geli. Yang gila itu siapa? Mas? Orang yang bekerja keras membangun bisnisnya secara diam-diam? Atau orang yang menggunakan uang istrinya untuk bersenang-senang dengan wanita lain di restoran milik istrinya sendiri? Setiap kata diucapkan dengan jelas. Nadanya tidak tinggi, namun cukup untuk didengar oleh beberapa meja terdekat yang kini memasang telinga baik-baik. Bram menelan ludah. Anna, ini tidak seperti yang kamu pikirkan. Aku bisa jelaskan. Jelaskan? Anindita tertawa sinis. Mau jelaskan apa lagi? Mau jelaskan tentang makan malam ini? Kudengar dari stafku, kalian merayakan masa depan baru. Masa depan yang dibangun di atas kehancuran rumah tangga kita, benar? Ia melirik ke arah botol sampanye yang isinya tinggal separuh. Sampanye yang mahal. Dibeli dengan kartu kredit tambahan yang uangnya dari rekeningku. Terima kasih sudah membantu bisnisku. Wajah Bram memerah padam. Ia merasa telanjang di tengah keramaian. Anindita kemudian mengalihkan pandangannya pada Fania, yang sejak tadi hanya dia membatu. Matanya bergerak liar antara Anindita dan Bram. Dan Anda, Nona Fania. Sapa Anindita dengan nada yang lebih dingin. Liontin yang cantik. Setetes embun, bukan? Harganya 150 juta. Sebuah hadiah yang indah, yang dibeli dari rekening bersama kami. Kuharap Anda menikmatinya selagi bisa, karena barang yang didapat dari hasil menipu biasanya tidak bertahan lama. Fania secara refleks memegang lehernya. Liontin itu tiba-tiba terasa panas seperti bara api. Ia menatap Bram, meminta penjelasan. Namun yang ia lihat hanyalah wajah seorang pecundang. Kini giliran Ratih. Anindita mengeluarkan tablet tipis dari tas tangannya yang elegan. Dengan beberapa sentuhan, layar tablet itu menyala. Ia tidak perlu menyambungkannya ke pengeras suara. Di keheningan restoran itu, suara yang keluar dari tablet terdengar sangat jelas. Itu adalah suara Ratih. Parasit yang hanya menumpang hidup. Apa yang kamu harapkan dari wanita kampung itu? Bram? Dia tidak memberimu keturunan. Amankan dulu aset-asetmu. Jangan sampai dia dapat bagian sepeser pun. Mama sudah tidak sabar menyingkirkan benalu itu dari keluarga kita. Suara itu adalah suara Ratih sendiri, penuh dengan kebencian dan kesombongan. Wajah Ratih berubah dari merah menjadi pucat pasi, lalu hijau karena malu. Ia melihat sekeliling. Para sosialita yang duduk di meja lain menatapnya dengan pandangan campur aduk antara kaget, jijik, dan puas. Reputasinya, kebanggaannya sebagai nyonya terhormat, hancur lebur dalam hitungan detik. Jadi, ibu mertua, kata Anindita sambil mematikan rekaman itu. Siapa sebenarnya parasit dan benalu di sini? Saya. Yang kalian tidak tahu membiayai gaya hidup mewah kalian? Atau kalian? Yang dengan rakus menggerogoti apa yang kalian pikir milik kalian. Tidak ada yang bisa menjawab. Mereka bertiga seperti patung lilin yang mulai meleleh di bawah tatapan dingin Anindita. Anindita berdiri. Pertunjukan sudah mencapai puncaknya. Kini saatnya menutup tirai. Ia memberi isyarat kecil dengan tangannya. Dua orang petugas keamanan berbadan tegap dan berseragam hitam yang sejak tadi berdiri di dekat pintu, langsung berjalan tegap menuju meja mereka. Manajer, panggil Anindita. Pria itu langsung mendekat. Iya, Bu Anindita. Tolong berikan tagihan makan malam ini kepada mereka. Anindita menunjuk ketiga orang itu dengan dagunya. Pastikan mereka membayar lunas semuanya. Sampanye, kue pesanan khusus, semuanya. Jika mereka tidak bisa membayar, panggil pihak berwajib. Ini namanya penipuan. Manajer itu mengangguk. Baik, Bu.
Anindita menatap ketiga orang yang telah menghancurkan hatinya itu untuk terakhir kali. Tidak ada lagi cinta, tidak ada lagi sakit hati. Yang ada hanyalah kelegaan. Pesta kalian sudah selesai, katanya tegas. Sekarang, silakan keluar dari restoran saya. Petugas keamanan sudah berdiri di belakang kursi Bram dan Ratih. Mereka tidak menyentuh, hanya berdiri di sana. Kehadiran mereka sudah cukup menjadi perintah pengusiran yang tak terbantahkan. Bram, dengan sisa-sisa harga dirinya, mencoba berdiri. Kakinya terasa lemas. Fania, dengan cepat, mengambil tasnya dan berdiri lebih dulu, menjauh dari Bram seolah pria itu berpenyakit. Ia tidak mau ikut dipermalukan lebih jauh. Ia berjalan cepat keluar restoran tanpa menoleh ke belakang. Bram dan Ratih, di bawah tatapan puluhan pasang mata, berjalan gontai mengikuti petugas keamanan menuju pintu keluar. Seperti narapidana yang digiring menuju selnya. Semua kesombongan mereka luruh, hanya menyisakan kehampaan dan rasa malu yang tak terhingga. Anindita tetap berdiri di tempatnya, menatap punggung mereka yang menjauh. Badai di hatinya telah reda. Dan di atas langit yang kembali cerah, ia siap membangun kembali dunianya, sendirian. Malam itu tidak akan pernah dilupakan oleh Bramantio dan Ratih. Mereka diusir dari The Royal Saffron seperti penjahat. Yang lebih memalukan, kartu kredit Bram ditolak saat mencoba membayar tagihan yang jumlahnya fantastis. Dengan terpaksa, ia harus meninggalkan jam tangan mewahnya sebagai jaminan. Mereka pulang tanpa Fania, yang sudah menghilang entah kemana. Di dalam mobil, hanya ada keheningan yang mencekik. Ratih menangis sesenggukan, bukan karena menyesal, tapi karena malu. Bram memukul setir mobil berulang kali, melampiaskan amarah dan frustrasinya. Dunianya runtuh dalam satu malam. Keesokan paginya, kehancuran itu menjadi semakin nyata. Bram terbangun karena dering ponselnya yang tak henti-henti. Bukan dari Anna, tapi dari Fania. "Bram, kamu penipu!" teriak Fania dari seberang telepon begitu Bram mengangkatnya. "Kamu bilang kamu kaya raya. Ternyata kamu hanya parasit yang hidup dari uang istrimu. Semua teman-temanku menertawakanku sekarang. Jangan pernah hubungi aku lagi." Telepon ditutup sebelum Bram sempat berkata apa-apa. Itulah akhir dari masa depan baru yang mereka agung-agungkan. Bram mencoba membuka aplikasi mobile banking di ponselnya, berharap mimpi buruk ini segera berakhir. Tapi yang ia lihat justru membuatnya semakin lemas. Saldo di semua rekeningnya nol. Benar-benar kosong. Bahkan rekening gajinya pun telah dibekukan. Anindita telah bergerak cepat. Di saat yang bersamaan, di kediamannya, Ratih juga merasakan dampak dari badai tadi malam. Grup WhatsApp arisan sosialitanya yang biasanya ramai, kini sepi untuknya. Ia sadar ia telah dikeluarkan dari grup itu. Beberapa pesan pribadi masuk, bukan dari teman-temannya yang bersimpati, melainkan dari rival-rivalnya yang mengirimkan emoji tertawa dan artikel gosip online yang sudah memuat berita tentang insiden di The Royal Saffron secara samar-samar. Istana sosial yang ia bangun dengan susah payah selama bertahun-tahun, kini tinggal puing. Pukulan telak datang menjelang siang hari. Sebuah mobil dari firma hukum ternama berhenti di depan rumah mereka. Seorang kurir berseragam menyerahkan sebuah amplop coklat tebal kepada Bram. Dengan tangan gemetar, Bram membukanya. Isinya adalah setumpuk dokumen legal. Surat gugatan cerai dari Anindita Wijaya. Di dalamnya terlampir semua bukti yang tak terbantahkan. Foto-foto perselingkuhannya dengan Fania, salinan transaksi kartu kredit untuk membiayai sang kekasih, rincian aliran dana ke rekening Ratih, dan yang paling mematikan, bukti penggelapan aset berupa sertifikat rumah yang ia jadikan jaminan pinjaman bank. Di lembar terakhir, ada sebuah surat pemberitahuan resmi. Karena rumah itu terbukti dibeli oleh Anindita sebelum pernikahan dan proses balik nama terindikasi dilakukan dengan niat tidak baik, pengacara Anindita telah mengeluarkan somasi. Mereka diberi waktu 7 kali 24 jam untuk mengosongkan rumah tersebut. Tidak mungkin. Rintih Bram. Kertas-kertas itu berjatuhan dari tangannya. Ratih merebut surat itu dan membacanya. Wajahnya yang sudah pucat kini menjadi seputih kertas. "Kita diusir dari rumah ini,"
Ini semua gara-gara kamu, Ma. Teriak Bram, melampiaskan frustrasinya pada sang ibu. Kalau saja Mama tidak terus-terusan meracuniku untuk meninggalkan Anna, semua ini tidak akan terjadi. Kenapa kamu salahkan Mama? Balas Ratih tak kalah keras. Kamu yang bodoh. Bagaimana bisa kamu tidak tahu kalau istrimu itu sekaya itu? 5 tahun kamu tidur dengannya. Apa saja yang kamu lakukan? Pertengkaran hebat pun pecah di antara ibu dan anak itu. Saling menyalahkan atas bencana yang menimpa mereka. Istana pasir yang mereka bangun dari kebohongan dan kesombongan kini telah disapu bersih oleh gelombang kebenaran. Seminggu kemudian, pemandangan menyedihkan itu menjadi kenyataan. Sebuah truk angkut kecil terparkir di depan rumah mewah itu. Bram dan Ratih, dengan wajah lesu dan mata bengkak, memasukkan beberapa koper dan kardus berisi barang-barang pribadi mereka. Perabotan mewah, lukisan-lukisan mahal, semua harus mereka tinggalkan. Saat mereka berdiri untuk terakhir kalinya di depan gerbang, menatap rumah yang pernah menjadi simbol status mereka, sebuah mobil sedan hitam elegan berhenti tak jauh dari sana. Jendelanya perlahan turun, menampakkan wajah Anindita. Ia tidak tersenyum. Ia hanya menatap mereka dengan pandangan datar. Sebelum mobil itu kembali melaju meninggalkannya. Tidak ada kata-kata. Tapi pesan yang disampaikan sangat jelas. Kalian sudah tidak punya apa-apa lagi. Bram dan Ratih hanya bisa berdiri di pinggir jalan, di antara tumpukan barang-barang mereka, menatap masa depan mereka yang kini sama gelapnya dengan malam. Bulan-bulan berikutnya berjalan seperti proses hukum yang dingin dan tak terhindarkan. Bagi Anindita, itu adalah periode pembersihan, mencabut akar-akar beracun dari kebun kehidupannya. Bagi Bramantio, itu adalah serangkaian kejatuhan yang seolah tak ada habisnya. Sidang perceraian mereka tidak menjadi drama seperti yang mungkin diharapkan banyak orang. Itu adalah proses yang cepat dan efisien. Tim pengacara Anindita, yang dipimpin oleh seorang advokat senior bernama Pak Wirawan, menyajikan bukti-bukti dengan begitu rapi dan tak terbantahkan sehingga pihak Bramantio, yang hanya didampingi oleh seorang pengacara pro bono yang tampak lelah, tidak bisa berbuat apa-apa. Foto-foto perselingkuhan, bukti transfer dana, rekaman suara yang membeberkan niat busuk, dan analisis forensik keuangan yang menunjukkan penggelapan, semuanya dipaparkan di hadapan hakim. Bram hanya bisa menunduk, tidak berani menatap ke arah Anindita yang duduk dengan tenang di seberang ruangan. Hari ini adalah hari penandatanganan akta cerai final di kantor Pak Wirawan. Anindita datang dengan setelan kerja berwarna krem, tampak tenang dan berwibawa. Ia duduk di satu sisi meja mahoni yang besar dan mengilap. Di seberang sana, Bram duduk dengan bahu yang merosot. Penampilannya sangat kontras dengan sosoknya yang dulu. Jasnya tampak sedikit kebesaran dan kusam, rambutnya tidak lagi ditata rapi, dan ada lingkaran hitam di bawah matanya. Ia tampak seperti pria yang telah kalah telak oleh kehidupan. Pak Wirawan meletakkan beberapa lembar dokumen di hadapan Anindita. Bu Anindita, ini adalah draft final dari putusan pengadilan. Sesuai dengan tuntutan kita, hakim telah memutuskan bahwa seluruh aset yang terbukti berasal dari kekayaan Anda sebelum dan selama pernikahan, sepenuhnya kembali menjadi hak milik Anda, termasuk rumah dan semua isinya. Anindita mengangguk tanpa ekspresi. Untuk harta bersama, lanjut Pak Wirawan, karena terbukti Tuan Bramantio telah melakukan penipuan finansial dan menggunakan dana bersama untuk kepentingan pribadi dengan pihak ketiga, maka haknya atas harta bersama dinyatakan gugur. Bahkan, pengadilan mewajibkan Tuan Bramantio untuk mengembalikan dana sebesar 570 juta rupiah yang telah ia ambil dari rekening bersama untuk keperluan di luar rumah tangga. Bram tersentak mendengar jumlah itu. Ia menatap Pak Wirawan dengan pandangan putus asa. Saya tidak punya uang sebanyak itu. Pak Wirawan menatapnya dengan dingin. Itu adalah konsekuensi dari perbuatan Anda, Pak Bramantio. Pengadilan akan memberikan Anda waktu untuk mencicilnya. Jika tidak, aset pribadi Anda yang tersisa dapat disita. Aset pribadi apa? Bram tertawa getir dalam hati. Ia sudah tidak punya apa-apa lagi. Setelah dipecat dari pekerjaannya karena skandal yang mencoreng nama baik perusahaan, ia kini hanya menumpang di sebuah kamar kos sempit. Selain itu, tambah Pak Wirawan,
memberikan pukulan terakhir. Pihak bank yang dirugikan atas pinjaman fiktif yang Anda ajukan dengan jaminan ilegal telah melaporkan Anda ke pihak berwajib. Penyelidikan kriminal sedang berjalan. Sebaiknya Anda bersiap. Tubuh Bram lemas ketika tidak hanya kehilangan segalanya, ia kini juga terancam hukuman penjara. Pak Wirawan kemudian menggeser selembar dokumen dan sebuah pulpen ke arah Anindita. Silakan, Bu. Tanda tangan Anda di sini akan mengakhiri semuanya secara resmi. Anindita mengambil pulpen itu. Tangannya tidak gemetar. Ia menatap kolom tanda tangan itu sejenak. Ia teringat hari saat ia menandatangani buku nikah, dengan harapan dan cinta yang meluap. Kini, ia menandatangani surat perpisahan dengan perasaan lega yang luar biasa. Sebuah beban yang sangat berat terangkat dari pundaknya. Dengan satu goresan yang mantap, ia membubuhkan tanda tangannya. Anindita Wijaya. Ia kemudian berdiri, tidak melirik ke arah Bram sedikitpun. Pria itu sudah menjadi bagian dari masa lalu. Sebuah pelajaran mahal yang harus ia bayar. Terima kasih atas kerja keras Anda, Pak Wirawan, kata Anindita sambil menjabat tangan pengacaranya. Sudah tugas saya, Bu. Selamat atas kehidupan baru Anda. Saat Anindita berjalan keluar dari ruangan itu, Bram akhirnya mengangkat kepalanya. Ana. Panggilnya dengan suara parau. Anindita berhenti di ambang pintu, namun tidak menoleh. Maafkan aku, bisik Bram, lebih kepada dirinya sendiri daripada kepada Anindita. Anindita diam sejenak, lalu melanjutkan langkahnya tanpa berkata apa-apa. Tidak ada lagi yang perlu dikatakan. Maaf tidak bisa memperbaiki pengkhianatan. Maaf tidak bisa mengembalikan kepercayaan yang telah hancur berkeping-keping. Nasib para antagonis lainnya juga telah ditentukan oleh takdir yang mereka ciptakan sendiri. Ratih, setelah diusir dari surga sosialitanya, terpaksa pulang ke kampung halamannya dan menumpang hidup pada kerabat jauh. Ia harus menelan ludahnya sendiri, hidup dalam kesederhanaan yang dulu selalu ia hina. Fania menghilang dari peredaran. Kabarnya ia mencari mangsa baru di kota lain. Reputasinya sebagai model telah hancur. Anindita tidak merasakan kepuasan dari kehancuran mereka. Ia hanya merasa bahwa keadilan telah menemukan jalannya. Tagihan terakhir dari semua perbuatan mereka telah datang, dan mereka harus membayarnya lunas. 6 bulan telah berlalu sejak hari itu. Musim telah berganti, dan begitu pula kehidupan Anindita. Di sebuah kios majalah yang ramai di pusat kota, wajah Anindita terpampang di sampul sebuah majalah bisnis terkemuka. Ia mengenakan blazer putih yang simpel namun berkelas, rambutnya tergerai alami, dan senyum tipis yang penuh percaya diri menghiasi bibirnya. Judul besar di bawah fotonya berbunyi, Kekuatan Sunyi Anindita Wijaya, sang ratu di balik kerajaan bisnis yang menggurita. Untuk pertama kalinya, Anindita memutuskan untuk keluar dari balik tirai. Bukan karena kesombongan, tapi karena ia sadar, ceritanya bisa menjadi inspirasi. Ia tidak lagi menyembunyikan identitasnya. Anindita, sang pebisnis jenius, dan Anna, wanita yang pernah terluka, kini telah menyatu menjadi satu pribadi yang utuh dan kuat. Di kantornya yang menghadap ke jantung kota, Anindita sedang memimpin sebuah rapat penting. Ia berbicara dengan lugas dan cerdas, memaparkan visi dan strateginya untuk ekspansi bisnis ke pasar Asia Tenggara. Para direktur, pria-pria parubaya yang jauh lebih tua darinya, mendengarkan dengan penuh hormat dan kekaguman. Tidak ada lagi yang memandangnya sebelah mata. Setelah rapat selesai dan semua orang telah meninggalkan ruangan, hanya tinggal ia dan Pak Tirta. Langkah yang sangat berani, Bu, kata Pak Tirta sambil membereskan dokumen. Membuka diri ke publik seperti ini. Anindita tersenyum sambil berjalan ke arah jendela kaca raksasa. Ia menatap gedung-gedung pencakar langit yang seolah berlomba menggapai awan. Sudah saatnya, Pak. Saya tidak mau lagi hidup dalam bayang-bayang. Selain itu, saya ingin para wanita di luar sana tahu bahwa mereka tidak perlu bergantung pada siapapun untuk bersinar. Anda telah menjadi simbol kekuatan bagi banyak orang, Bu, sahut Pak Tirta tulus. Anindita terdiam sejenak, meresapi kata-kata itu. Ia teringat pada dirinya yang dulu, Anna yang penurut,
yang dunianya hanya sebatas dinding rumah. Ia tidak membenci Anna. Justru, ia berterima kasih pada luka yang telah dialami Anna. Karena luka itulah yang memaksanya untuk menemukan Anindita, kekuatan sejati yang terpendam di dalam dirinya. Pengkhianatan yang ia alami bukanlah akhir dari segalanya, melainkan sebuah awal yang baru. Sebuah proses penghancuran yang diperlukan untuk membangun sesuatu yang jauh lebih megah dan kokoh. Ponsel di atas mejanya berdering. Itu adalah panggilan dari salah satu arsiteknya. Selamat siang, Bu Anindita. Saya hanya ingin mengabarkan, desain awal untuk panti asuhan dan rumah singgah untuk wanita korban kekerasan yang Ibu gagas sudah selesai. Kapan Ibu ada waktu untuk melihatnya? Sebuah senyum tulus dan hangat rukir di wajah Anindita. Kirimkan saja ke email saya. Saya akan segera memeriksanya. Terima kasih. Ia menutup telepon. Pandangannya kembali menyapu pemandangan kota. Ia tidak lagi menoleh ke masa lalu yang kelam. Dendam dan amarah telah menguap, digantikan oleh rasa syukur dan tujuan hidup yang baru. Ia akan menggunakan kekuatan dan sumber daya yang ia miliki bukan untuk membalas dendam, tapi untuk membangun harapan bagi orang lain. Fajar baru telah menyingsing dalam hidupnya. Langitnya kini cerah, tanpa awan. Dan ia, Anindita Wijaya, siap untuk terbang lebih tinggi dari sebelumnya, dengan sayapnya sendiri. Ia adalah pemilik dari ceritanya, sutradara dari takdirnya, dan ratu sejati dari kerajaannya.